izin Bapak Asop. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri, kami Kapten Laut Nadia dari Pus Penerbal. Dalam kegiatan kali ini kami izin menanyakan beberapa hal, mohon izin Bapak terkait kegiatan Western Pacific Naval Symposium for Junior Officer. Pertama, izin kami menanyakan sebenarnya apa dari tujuan daripada pelaksanaan WPNS 2025 ini, Bapak? Kami persilakan izin. Baik, terima kasih. Jadi Western Naval Symposium Junior Officer Interaction Program 2025 ini bertujuan sejak dini mereka partisipan ini ada 33 yang hadir dari 22 negara, tidak hanya negara-negara ASEAN, tetapi negara-negara partner ASEAN juga hadir. Ada dari Kanada, ada dari Inggris, ada dari New Zealand, ada dari Chili, ada dari Australia, Kanada dan sebagainya, dari Jepang. Semuanya hadir pada malam hari ini sampai 3 hari ke depan. Utamanya sejak dini mereka membangun good relationship, membangun networking, membangun networking. Jadi saya melihat dari partisipan yang hadir pada malam hari ini, sometimes they will be Navy leader di negaranya masing-masing. Dan tentunya apabila sejak dini memang sudah terbangun networking yang positif, terbangun relationship yang bagus, tentunya kita harapkan berbagai permasalahan-permasalahan itu dapat dibicarakan dengan baik-baik. Kita ketahui bersama, kita melihat perkembangan lingkungan strategik global, regional. Saat ini kita melihat berbagai tantangan yang multi kompleks, sangat kompleks. Bisa kita bayangkan global warming yang terus menerus dari waktu ke waktu berjalan terus. Apabila itu terjadi dan tentunya apabila ketinggian masa air laut terus meningkat, sehingga batas antar negara akan terjadi perubahan yang disebabkan karena global warming. Nah, bagaimana inisiatif mereka supaya bisa memperlambat terjadinya global warming itu? Ini diperlukan komitmen tidak hanya satu negara saja, tetapi seluruh dunia harus memiliki komitmen yang kuat yang sama. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali hadir di dalam West Pacific Naval Symposium yang dilaksanakan di Qingdao, China di tahun 2024. Dan beliau mempresentasikan hal yang sama. Jadi potensi-potensi konflik dapat dilaksanakan melalui penetrasi damai. Penetrasi kerjasama, diplomasi, soft diplomasi militer, khususnya Angkatan Laut. Sehingga apapun permasalahan bisa dibicarakan melalui penetrasi diplomatik yang saling menguntungkan semua pihak. Nah, ini juga diawali dari Junior Officer Interaction Program. Sejak dini mereka berinteraksi, membangun networking. Not only Asian country, but Asian partner country. Make a commitment together. Dihadapkan dengan yang saya katakan tadi, potensi sumber konflik. Salah satunya contohnya yang saya contohkan apabila terjadi global warming. Tidak hanya diatasi oleh salah satu negara saja, salah satu negara plantation mangrove secara masif, tetapi negara lain tidak melaksanakan, tidak akan berdampak. Tetapi kalau mereka make a commitment together, planting mangrove around the world, all of the country, akan mereduction terjadinya global warming. Ini dreams, mimpi mereka. Kira-kira apa pemikiran anak muda, pemikiran junior officer
the Navy di seluruh dunia. Sehingga bagaimana mereduksi terjadinya global warming, ya, penggunaan yang menghasilkan karbon dioksida di masing-masing kapal dengan hybrid power dan sebagainya yang lebih ramah lingkungan. Ke depan 20 tahun, 30 tahun, 20, 30 years forward, they are sometimes a leader of the Navy in their country. Berubah misalnya, apa yang bisa mereduksi terjadinya pemanasan global. Karena apabila itu terjadi percepatan sangat luar biasa, garis batas antar negara tentunya akan dirubah. Base point untuk menentukan batas wilayah akan berubah karena kenaikan massa air laut. Nah itu tidak menutup kemungkinan untuk menjadi salah satu. Ya. Kemudian juga bagaimana komitmen yang kuat di antara junior officer itu menghadapi berbagai yang dapat dipenetrasi melalui penetrasi diplomatik. Itu salah satu contoh aja yang saya contohkan tadi ya. Siap, terima kasih nih Bapak. Dengan tujuan yang tadi sudah disampaikan, dengan harapan akan tetap terlaksananya diplomasi yang dilakukan secara halus antar negara, kemudian dengan adanya joint officer discussion ini, interaction ini, diharapkan kedepannya ketika kelak mereka menjadi pemimpin dari masing-masing negaranya akan memiliki satu komitmen yang sama untuk mewujudkan perdamaian, ini seperti itu izin Bapak ya. Ya, perdamaian dunia, Siap. keamanan maritim, dan ini juga sebagai salah satu untuk mendukung apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Beliau pada tahun 2024 menghadiri KTT APEC di Peru. Dan pada kesempatan itu beliau berinovasi untuk meningkatkan relationship networking antara pemimpin negara-negara Asia Pasifik. Nah inilah yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menginisiasi dilaksanakannya mengikuti sebagai salah satu anggota member dari WTNS yang dilaksanakan di Qingdao, Cina. Kemudian ini terhadap junior officer, langkah konkret meningkatkan penetrasi diplomasi Angkatan Laut untuk berkolaborasi membangun networking regional maupun global. Langkah konkret dari apa yang disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia di Peru dalam KTT APEC 2020. Siap, baik. Dengan tujuan tadi itu, menurut Bapak kami izin menanyakan apakah rencana-rencana ke depannya kemudian dalam kegiatan ini beberapa hari ke depan apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh para peserta untuk menimbulkan komitmen yang sama tadi menurut Bapak agar terwujudnya masa depan yang lebih baik untuk dunia ini dalam bidang perdamaian tadi itu sendiri. Waktunya memang singkat, hanya 3 hari. Tetapi waktu yang singkat itu menjadi golden moment bagi mereka untuk berinteraksi. Mereka dari berbagai negara, dari berbagai angkatan laut dengan background yang berbeda-beda akan membuat suatu visi. Ya. Mereka akan berdiskusi dan menyusun makalah yang akan diseminarkan, yang akan didiskusikan. Mereka akan dibagi dalam sindikat-sindikat. Terus kemudian mereka akan mencurahkan mimpi-mimpinya mereka sebagai seorang junior officer Angkatan Laut. Apa langkah konkret yang diberikan kepada dunia? Menciptakan perdamaian dunia, menciptakan keamanan maritim. Ya. Di samping kepentingan nasional mereka melalui penetrasi pendekatan damai. Itulah yang diharapkan, ya, sehingga bumi ini semakin damai, ya, untuk long lasting ke depan.